Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Padangan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah konsisten dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, topik kita insya Allah berkaitan dengan kapita selekta seputar putusan dan fatwa tarjih mengenai akikoh. Kenapa kok topik ini kita angkat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Ya, salah satu alasannya karena kita habis merayakan kurban. Antara akikoh dengan kurban itu pembahasannya ada yang sama, ada yang beda, memiliki kesamaan dan apa? Perbedaan. Sehingga kalau kita bahas akikoh setelah kurban, artinya informasi yang kita dapatkan ketika kita mengkaji kurban itu masih melekat dalam pikiran kita. Karena beberapa hukum akikoh itu ada kesamaannya dengan beberapa hukum apa? Kurban. Sehingga dalam kitab fikih akikoh itu diletakkan setelah udhiyah dalam kitab fikih ya. Cumanya dalam kitab fikih ada yang memasukkan di bab haji. Jadi setelah haji ketika membahas tentang al-hadyu, setelah itu udhiyah korban, setelah itu akikoh. Ada juga yang memasukkan dalam kitab Busaid wa Dzabaih, kitab berburu dan sembelian. Dan nanti di situ ada udhiyah korban, setelah korban apa? Akikoh. Setelah korban apa? Akikoh. Dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, akikoh itu sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih di Muktamar Sidoarjo. Di Muktamar Sidoarjo, HPT jilid 1 hasil Muktamar Sidoarjo tahun 1958. Tahun 1958. Ini Pak, judulnya Al-Aqiqatu Sunnatul Wiladah. Akikoh dan kesunahan kelahiran. Ini yang ada dalam HPT jilid 1. Nanti jenengan bisa persani atau bisa lihat dalam HPT jilid 1. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari mahiyal akikoh, apa yang disebut dengan akikoh. Ini saya ambil dari kitab I'anatul Talibin, Hasyah atau syarahnya Fathul Mu'in ya. Kitab yang cukup populer di Indonesia yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, yaitu gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan dan juga gurunya Mbah Hasim Asy'ari. Di I'anatul Talibin di sana dikatakan yang disebut akikoh itu secara bahasa atau lughah maknanya asyi'ru alladhi ala ra'sil maulud hina wiladatihi, rambut yang ada di kepala bayi ketika dilahirkan.
Yang rambut ini dicukur biasanya di hari keberapa? Hari ketujuh. Hari apa? Ketujuh, ya kan? Di hari ketujuh itu di hadis Samurah bin Jundub tudbah anhu yauma sabihi. Akikah itu disembelih di hari ketujuh. Terus apa, Pak? Wa yuhlaq ra'suhu. Rambutnya dicukur. Nyembelih dulu atau nyukur rambut dulu, Pak? Hah? Kalau orang akikah itu kambingnya disembelih dulu atau nyukur dulu baru nyembelih kambing, atau nyembelih kambing dulu baru nyukur? Kenapa, Pak? Kenapa alasannya? Alasannya kenapa, Pak? Nyembelih dulu baru nyukur? Darahnya kenapa? Darahnya kambing kenapa? Ya, ada yang jawab mengikuti hadisnya tadi kan apa? Tudba'anhu yauma sabihi wa yuhlaq ra'suhu. Berarti nyembelih kambing dulu baru nyukur. Tapi sebenarnya, Pak, ada kemiripan dengan haji. Dengan apa? Haji. Orang haji itu kan melakukan manasik dulu ditutup dengan tahallul. Tahallul itu ditandai dengan apa? Mencukur rambut, memotong atau mencukur ya. At-taksir au al-halaq. Yaitu at-taksir itu memotong atau memendekkan, al-halqu mencukur. Cuma ya kalau laki-laki lebih baik apa, Pak? Lebih baik al-halqu, yaitu mencukur. Kalau perempuan at-taksir, cukup memendekkan atau memotong. Soalnya nanti kalau perempuan rambutnya dicukur gundul, habis kaji semakin tampan. Semakin apa? Semakin tampan. Enggak semakin cantik, tapi semakin apa? Tampan. Ya, sehingga akikah itu nyembelih kambing dulu, baru apa? Mencukur. Kayak haji melakukan manasik dulu, baru tahallul ditandai dengan mencukur rambut. Wasyar'an yang disebut akikah secara syar'i itu mayudbahu, hewan yang disembelih. Anil maulud, dari bayi. Indah halqi ra'sihi, ketika rambutnya dicukur. Cumanya akikah itu apa harus kambing, Pak? Atau sama dengan kurban? Boleh unta, boleh sapi. Harus kambing atau enggak, Pak? Syariatnya kambing, berarti kalau pakai sapi enggak boleh ya? Kurang afdal. Tapi nih orang akikah dengan sapi kan dimensi sosialnya lebih tinggi, Pak. Boleh atau enggak itu? Kalau jumhur ulama, Pak, membolehkan, termasuk mazhab Syafi'i. Akikah itu hewannya itu sama dengan korban, sehingga ya boleh unta, boleh sapi, boleh kambing. Tapi kalau mazhab Maliki, menurut Imam Malik itu hanya kambing, hanya kambing, Pak. Tapi hadis-hadis yang sahih itu bicara apa? Kambing. Dan kambing, kenapa kok kita pilih kambing? Karena lebih praktis gitu. Nanti kalau akikah pakai sapi itu berat, Pak ya. Meskipun boleh syirkah, Pak ya, maksimal 7 orang. Tapi kalau jenengan punya anak laki-laki menyembelih satu sapi itu kan baru ngambil dua porsi, Pak. Kan tadi 7 porsi toh ya, atau 7 orang kan, sisa 5. Biayanya lebih apa? Lebih mahal. Kecuali patungan dengan tukang jegal, Pak. Tukang jegal berarti yang 1/7 kan, yang 2 porsi itu untuk akikah, yang lainnya dijual di pasar. Boleh atau enggak, Pak, itu? Kalau mazhab Syafi'i dibolehkan, Pak, dibolehkan. Tapi menurut Imam Abu Hanifah enggak boleh. Semuanya kata Imam Abu Hanifah niatnya harus satu. Tapi kalau Imam Syafi'i pakai kaidah innamal a'malu binniyat, sehingga kalau pembagiannya jelas
boleh-boleh saja. Oke ya. Terus dasar akikah itu hadis Samurah ibn Jundub. Nanti jenengan bisa cek di Bulughul Maram ya. Di Bulughul Maram ada babul akikah. Menyebutkan cuma 3 hadis. Hadis pertama hadis Ibnu Abbas, hadis kedua hadis Aisyah, hadis ketiga hadis Samurah ibn Jundub. Nah, di sini disebutkan Rasulullah bersabda, kullu gulamin atau al-gulamu murtahanun. Ada riwayat yang mengatakan rohinatun bi aqiqatihi. Bayi itu tergaji dengan apa? Akikahnya. Jadi kalau orang tua mengakikahi anaknya itu kayaknya nebus apa Pak? Nebus gade. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya bagaimana ini? Kalau pandangan Imam Ahmad maksud tergadi tadi annahu idza lam yu'aqqa anhu lam yashwa liwalidayhi yaumal qiyamah ay lam yu'dzan lahu fiha. Menurut Imam Ahmad maksudnya kalau bayi itu tidak diakikoi, dia tidak bisa ngasih syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Maksudnya tidak diizinkan untuk ngasih apa? Syafaat. Itu menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, berarti anak tadi tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Tapi sebagian ulama yang lain Pak, enggak sepakat terhadap pandangan Imam Ahmad ini. Sehingga maksud terjadi dengan akikahnya itu layanmu numuwa mithlihi hatta yu'aqqa anhu. Bayi itu tidak bisa berkembang secara normal sampai diakikahi. Ada anak yang nuwakal Pak, itu bisa jadi salah satu faktornya apa? Tidak diakikahi. Sakit-sakitan, didik sakit Pak, kena hujan, didik apa? Sakit. Delok korban sawanan Pak, waktu penyembelihan itu ada orang sawanan, mergo delok apa? Delok apa penyembelihan hewan korban. Bisa jadi faktornya itu karena enggak diakikoi, bisa jadi Pak. Kan kayak jenengan kok saya mengatakan bisa jadi, ini kan usaha spiritual, bisa berhasil bisa tidak. Ya mungkin kayak jenengan itu waktu kecil diakikoi Pak, diakikoi enggak? Kelihatan wajahnya enggak diakikoi, berarti jenengan wakal Pak dulu. Terus apa? Sakit-sakitan kan juga enggak. Itu salah satu usaha spiritual. Ya kayak kita habis saja melakukan puasa Arafah. Puasa Arafah itu salah satu usaha spiritual supaya umur kita panjang. Iya atau enggak Pak? Jadi kalau kita ingin usia panjang itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Rajin olahraga. Rajin apa? Olahraga, menjaga kesehatan. Terus apa Pak? Enggak makan makanan yang kolesterol. Sate kurban kemarin habis atau enggak? Makan atau enggak kemarin? Makan ya? Oh, Idul Adha setahun ping pisan nih enggak makan. Setahun sekali Pak ya. Tapi sebagian orang takut. Ya kenapa kok takut? Supaya kolesterolnya enggak naik. Itu berarti dia ingin sehat, ingin usia panjang. Tapi ada juga usaha spiritual dengan melakukan puasa Arafah. Lah kok bisa Pak? Di hadis Abu Qatadah Al-Ansari ketika Nabi ditanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah, tentang puasa apa? Hari Arafah. Ditanya. Faqol, maka jawabannya Rasulullah yukaffiru as-sanata al-madhiyata wal baqiyata. Puasa Arafah itu menghapus dosa tahun yang lalu dan akan datang. Kata Ibnu Abbas, hadhi busyra, ini kabar gembira.
bihayatin mustaqbalatin, dengan kehidupan yang akan datang. Liman somahu, bagi orang yang berpuasa pada hari apa? Arafah. Maksudnya dia akan hidup di tahun yang akan datang. Loh kok bisa? Kata Ibnu Abbas, Pak, ini dosanya akan diampuni tahun yang akan datang. Berarti orang ini tahun yang akan datang masih berpotensi bikin dosa. Berarti masih hidup atau sudah mati, Pak? Masih hidup. Dosanya bakal diampuni. Kalau sudah meninggal kan berarti selesai, Pak. Sudah nggak bisa bikin apa? Dosa. Itu penafsiran Ibnu Abbas. Ini penafsiran, Pak. Bukan sabdanya Nabi. Nabi hanya mengatakan apa? Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang telah lewat dan akan datang. Sama Ibnu Abbas, berarti dijamin orang ini hidup tahun yang akan datang. Ini disebut usaha spiritual. Tapi jenengan bantah. Oh, tonggoku berposo Arafah inginnya langsung mati. Nah ini kan usaha spiritual, bisa berhasil, bisa tidak. Kayak orang tua sudah anaknya diakikoi ternyata nuwakal, Pak. Ya memang ya sudah nakal, berarti ditakdir nakal. Tapi kan sebagai orang tua apa? Biar anaknya itu enggak nakal, enggak sakit-sakitan, di antara usahanya apa? Melakukan akikah. Itu salah satu penafsiran, Pak. Terus berikutnya, akikah itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah, Pak? Wajib atau sunnah, Pak? Kenapa kok pilih sunnah, Pak? Kenapa kok sunnah? Iya, kalau wajib jelas, kalau mampu enggak akikah berdosa. Enggak, maksudnya kenapa kok jenengan pilih hukum sunnah? Nah itu sunnah, ada Al-Quran, Mbak. Sunnah Al-Quran, tapi di sini sunnah hukum taklifiyah itu loh. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, Mbak. Bukan sunnah dalam arti apa yang dilakukan oleh Nabi, bukan sunnah sebagai sumber hukum. Kan bisa juga amalan yang hukumnya sunnah, Pak. Qobliyah itu mengikuti sunnahnya Nabi, tapi kalau jenengan lakukan tidak berdosa. Maksudnya wajib atau sunnah? Hukumnya wajib itu sunnah, Pak. Kalau mazhab Dawud Adz-Dzahiri, Pak, Al-Imam Dawud Adz-Dzahiri, mazhab Dzahiri berpandangan hukum akikah itu wajib. Sangat wajib. Soalnya Nabi bilang kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Coba Nabi ketika menggambarkan pentingnya akikah itu dihubungkan dengan apa? Dengan gade. Berarti bayi itu kayaknya tergade, Pak. Kalau tergade berarti kalau jenengan harus wajib ditebus. Berarti hukumnya wajib. Ini pandangan Dawud Adz-Dzahiri, Pak. Di hadis Aisyah di sana dikatakan amarona Rasulullah sallam ayu aqqa anhu anil gulami syatan. Rasulullah memerintahkan kepada kita. Hukum perintah itu hukum asalnya apa, Pak? Wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Berarti hukum akikah apa? Wajib. Itu pandangan Dawud Adz-Dzahiri, Pak. Tapi kalau kita lihat pandangan jumhur, betul kayak pandangannya jenengan tadi, ya tidak sampai wajib. Wong korban saja itu wajib atau sunnah, Pak? Wajib atau sunnah? Sunnah. Antara korban dengan akikah itu dimensi sosialnya atau perintahnya itu kuat mana, Pak? Kuat korban, karena korban itu disebutkan dalam Quran kan fasholli li rabbika wanhar. Korban saja itu sunnah, kecuali mazhab Hanafi, Pak, bilang wajib. Kenapa? Karena dalam hadis Abu Hurairah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, Pak, fala yaqrabanna
musallana, siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi dia enggak mau kurban, janganlah mendekati musola kita. Tapi hadis ini diperdebatkan apakah marfu atau mauquf sampai pada Rasulullah atau hanya berhenti pada Abu Hurairah. Kalau kurban saja Pak, jumhur ulama bilang sunnah, masa akikoh dipahami wajib. Padahal kan perintah kurban lebih kuat daripada perintah akikoh. Kemudian di dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah bersabda, man ahabba ayyun saka atau ayyun sika an waladi falyaf'al. Barang siapa yang menghendaki atau barang siapa yang suka, man ahabba, barang siapa yang suka untuk menyembelih akikah untuk anaknya, falyaf'al, hendaklah ia lakukan. Wajib itu sunnah Pak. Man ahabba, siapa yang cinta atau suka Pak. Kalau sesuatu itu dihubungkan dengan kecintaan dan kesukaan, wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah Pak? Sunnah. Kenapa kok kurban itu enggak wajib? Ada hadis Rasulullah bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau engkau melihat hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya sudah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kamu ingin berkorban, fal yumsik an sya'rihi wa atfari, enggak boleh potong rambut, enggak boleh potong kuku. Hadisnya wa arada ahadukum, dan seorang di antara kamu ingin. Berarti hukum kurban wajib itu sunnah. Ingin Mbak. Sunnah akikah man ahabba, barang siapa yang suka. Wajib itu sunnah. Sunnah, karena yang namanya wajib tidak mungkin digantungkan dengan keinginan, kesukaan atau kecintaan. Yang namanya wajib Pak, mau suka mau enggak ya tetap harus dilaksanakan. Tapi kalau hubungannya dengan akikah, karena Nabi mengatakan man ahabba, barang siapa yang suka atau cinta, menunjukkan kalau akikah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, akikah itu dibebankan kepada siapa Pak? Kepada orang tua. Kalau kakek mengakikah cucu boleh atau enggak Pak? Kenapa kok boleh Pak? Iya itu. Siapa Pak? Itu di hadis Ibnu Abbas. Dengan cek di Bulughul Maram ya. Dicek Bulughul Maram, tapi enggak saya tampilkan. Dalam hadis Ibnu Abbas itu dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husain. Nabi itu mengakikoi Hasan dan Husain. Nabi itu berarti apa Pak? Hasan Husain itu cucu, karena anaknya Ali ibn Abi Thalib, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah atau binti Muhammad. Punya anak Al-Hasan dan Husain. Akikahnya yang mengakikah siapa? Nabi. Nabi berarti kan Al-Jad Pak, yaitu kakek. Hasan Husain cucu atau Al-Hafid. Al-Hafid itu cucu ya. Berarti kakek mengakikoi cucu. Boleh atau enggak Pak? Boleh. Jadi mantu kuwe enak Pak ya. Dia anak sing ngakikoi apa? Baik. Sing gawe olah anak jadi anak sapa Pak? Mantune. Sing ngakikoi siapa? Baik. Dasarnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, hadis yang menguntungkan mantu Pak. Kan Ali menikah dengan Fatimah, punya anak Hasan dan Husain. Berarti Rasulullah bayi mengakikoi Hasan dan Husain. Kenapa kok enggak Ali? Padahal yang bikin olah Ali Pak. Sampai lahir Hasan dan Husain. Nah, di dalam syarah-syarah hadis Pak dipahami Ali ketika itu ekonominya sulit, sehingga yang mengakikkan siapa? Nabi. Ini yang menguntungkan budaya kita Pak. Nek mantu anyar-anyar anak pertama ya abot Pak.
pekerjaan gong tetap calengan yo jek pas-pasan. Oleh sebab niku sing akeh ke sinten? Mbae. Nyontoh sinten? Rasulullah. Dalam Fathul Mu'in dikatakan wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi. Akikah itu tidak harus bapak, meskipun dalam mazhab Hambali itu bapak. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang penting yang nanggung nafkah itu. Sehingga tadi kalau cucu diakikahi bayi boleh dalam mazhab apa? Syafi'i sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau seorang perempuan suaminya meninggal, Pak, melahirkan anak, sudah tidak ada yang ngasih nafkah, Pak, kecuali ibune. Kan suaminya meninggal. Masih disunahkan atau enggak? Ibu mengakikahi anaknya yang lahir, Pak. Disunahkan atau enggak, Pak? Paham atau enggak ini? Seorang perempuan suaminya meninggal. Waktu meninggal hamil. Ketika melahirkan yang mengakikahi ibunya. Boleh atau enggak? Boleh ya? Kalau mampu. Ya tentu yang mampu, Pak. Tapi kalau anak jadah, Pak, nek basa Jawa anak jadah ya, Pak. Anak dari hasil kecelakaan itu. Belum nikah itu. Punya anak. Sunah diakikah itu enggak? Ya. Dia apa? Terus? Tapi di kaki kayu, Pak. Laki-laki atau perempuan? Dua berarti. Ketika tetangganya dikasih berkat, Pak, berkat akikoh ya. Kira-kira ngerasani itu gak, Pak? Ngerasani itu gak kira-kira? Kia bapak sopo lho. Kok enek berkat koyo akikoh kan ada kambingnya, terus apa, Pak? Gulai. Terus ada apa itu, Pak? Sate. Ya dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan, Pak. Tapi disunahkan mengakikah, cumanya nggak usah diramekan. Nggak usah apa? Diramekan. Kalau diramekan kan tonggone malah ngomong ngakeh, Pak. Berkate ditompo, tapi rasane tetap apa, Pak? Tetap dilanjut. Ya meskipun tetap sunnah di akikah. Ya meskipun bapaknya nggak jelas. Yang melakukan dosa kan bukan apa? Bukan anaknya gitu. Terus berikutnya kapan waktu akikah itu? Kapan, Pak? Hari ke-7. Kalau kita lihat hadis Samurah bin Jundub ya. Tudbahu anhu yauma sabihi. Akikah itu kambingnya disembelih di hari yang ke-7. Tapi kalau ada seorang anak hari ke-4 dari kelahiran meninggal, Pak, misalnya, diakikah atau enggak? Hari ke-4 dari kelahiran, sebelum hari ke-7 meninggal, mati, diakikah atau enggak, Pak? Enggak usah ya? Kenapa kok enggak usah? Kenapa, Pak? Sah tapi tidak mengikuti sunnah. Gitu ya, Pak. Sunahnya 7 hari. Berarti kurang dari 7 hari tidak diakikahi, tidak sunah ya. Kalau lebih dari 7 hari gimana, Pak? Waktu hari ke-7 orang tuanya nggak mampu, pindah ke 14, 21. Boleh atau enggak itu? Nah sehingga perdebatannya, Pak, perdebatannya. Tudbahu anhu yauma sabi', akikah itu disembelih di hari yang ke-7. Itu takyin, penentuan waktu atau cuma ikhtiar, yaitu waktu yang dianggap pilihan yang terbaik.
Nek madzhab jenengan kenceng atau fleksibel, Pak? Fleksibel berarti lebih dari hari yang ketujuh boleh, Pak ya? Nah itu memunculkan dua pandangan. Kalau tarjih, Pak, itu agak rigid. Kata tarjih ya hari ketujuh ya hari ketujuh. Berarti kalau anak di hari keempat meninggal, enggak usah diakikoi karena belum apa, Pak? Belum datang waktu akikoh. Yang kedua, akikoh itu kan berkaitan dengan syukuran atas kenikmatan bayi. Bayinya masih ada, sudah tidak ada karena meninggal. Berarti kan nikmatnya hilang. Wong nikmatnya hilang kok masih disyukuri. Ada yang berpendapat seperti itu, Pak. Itu kalau takyin harus hari yang ketujuh. Nah, bagaimana hadis yang mengatakan di hadis Aisyah, Pak, kalau nggak bisa hari ke-7 itu li arba'a asyrata, hari ke-14. Kalau nggak bisa li ihda wa isrin, hari ke-21, dilipatkan mingguannya. Kalau nggak bisa minggu pertama, minggu kedua. Kalau nggak bisa minggu kedua, minggu ketiga. Hadisnya juga diperdebatkan, Pak. Tapi kalau mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ulama-ulama Saudi itu membolehkan, Pak. Membolehkan. Tapi kalau tarjih enggak membolehkan, agak ketat ya. Terus sekarang, kalau lebih dari itu masih dianjurkan atau enggak, Pak? Kalau di Jawa itu kan akikah itu digeser apa, Pak? Selapan. Hari ke berapa, Pak? 36 ya. 35 tapi biasanya ke 36. Selapan ini ngitungnya kan gini, Pak. Hari dalam satu minggu berapa? 7 hari. Dino pasaran 5 peng pitu 35. Sehingga kalau di Jawa sekarang apa ini, Pak? Hari Selasa apa, Pak? Saya enggak. Selasa apa? Selasa Kliwon ya. Selasa Kliwon nek anak lahir dino Selasa Kliwon, Pak. Supaya ketemu Selasa Kliwon berikutnya itu selapan, Pak. Jadi apa betul? Dalam falsafah Jawa, ada Jawa ya, dianggap bayi itu rentan terhadap gangguan pada waktu selapan. Sehingga penting untuk disyukuri, dibancai, Pak. Ditilang nih. Nah, sehingga akikah itu digeser, Pak. Nih di adat Jawa itu kan rambutnya dipotong, kukunya dipotong. Padahal dalam syariat Islam itu potong rambut hari ke-7. Bahkan di masyarakat, Pak, ada anggapan ojo diakikoi hari ke-7. Kenapa? Kok koyok bancai wong mati. Itu salah, Pak, itu salah ya. Ini kan ada Jawa. Kalau ada Jawa pasca kelahiran, coba nek ibu melahirkan itu mendem hari-hari, Pak, yang dilakukan oleh bapak ya. Taruh di kendil semacam-macam lah. Nanti biasanya ditaruh di pinggir pintu, dipagari bambu. Ya kan, Pak ya? Kasih lampu sampai selapan, Pak. Kalau bambu enggak ada wis kayak kurungan ya. Sekarang ada apa, Pak, itu? Yang dari plastik gitu loh, ya itu. Itu namanya mendem ari-ari. Karena dalam ada Jawa, ari-ari itu yang dianggap berkontribusi atas kelahiran. Jangan sampai ari-ari itu
dimakan, dipangan kucing, pangan tikus, atau hanya dibuang di tempat sampah itu. Ya kalau kita nggak masalah Pak, jenengan mendem hari-hari nggak apa-apa, dihormati nggak apa-apa, tapi sewajarnya. Ojo apa Pak, dipagari terus wae lampu, itu nggak ada syariatnya. Tapi kalau dipendem normal nggak apa-apa. Mau pakai kendil nggak apa-apa, tapi jangan dipahami kudu syariatnya pakai kendil. Itu nggak ada Pak. Ya. Terus oh ngono berarti dalile wong sing ngadul kendil, Pak. Habis itu berukuan. Berukuan itu 1 hari setelah kelahiran. Berukuan itu dari kata barokah. Syukuran. Ya kalau mau bacaan enggak apa-apa, tapi enggak usah dimaknai yang lain. Nek berukuan itu biasanya apa, Pak? Wong Jawa ya. Ya. Terus setelah itu ada sepasar. Sepasar berarti 5 hari, mengikuti pasaran dalam Jawa itu. Akikah 7 hari, yang ini ada syariatnya. Terus setelah itu apa tadi? Selapanan. Nah, selapan ini kalau akikah digeser ke situ, berarti kalau selapan minggu keberapa, Pak? Minggu keberapa? Minggu ke-5. Minggu pertama itu 7 hari, 14, 21, 28, terus 35. Ya. Berarti minggu ke-5. Itu saya cari dalil-dalilnya enggak ada, Pak. Saya ketemu dalam Fathu Jiri. Dalam kitab apa? Fathu Jiri. Ada yang tahu kitab Fathu Jiri? Yaitu kitab Fathu Jiri. Jiri ini bayi. Fathu Jiri itu jiri. Jiri ini apa? Jiri ini bayi. Lalu Fathu Jiri. Enggak ada dalam Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus apa Fathul Qorib, Fathul Bari enggak ada. Yang ada dalam Fathu Jiri. Jiri ini bayi. Enggak, itu enggak ada dasarnya, Pak. Itu hanya adat Jawa. Kembali ke tadi ya. Berarti kalau sudah hari lebih dari hari ke-21, itu kalau dalam mazhab Syafi'i, terus pokoknya kapanpun selama mampu, tapi diusahakan sebelum berakhirnya nifas. Kalau sudah berakhir nifas kok belum mampu, sampai balik, min wad'in ila buluk, dari kelahiran sampai balik. Kalau ketika balik kok orang tuanya belum mengakikoi anaknya, bagaimana nasib anaknya? Nah, di sini di Fathul Qorib Mujib, Pak. Amma huwa, adapun dia yaitu bayi, tapi iki wis bayi gede, Pak. Ora bayi cilik. Makanya akikah kanggo bayi tua. Ada tuh Pak ya akikah kanggo bayi tua? Hah? Banyak ya? Syukuran haji plus akikah, walimatus safar, Pak. Kadang di masyarakat mau korban takoki, awakmu kok korban wis akikah wis kekan tugung. Kan gitu. Nek urung kekan dhisik, wong awakmu urung ditebus kok wis korban. Padahal itu akikah kanggo bayi tuwek, Pak, atau bayi gede. Bahkan mau meninggal itu menyembelih kambing, kok mau meninggal. Ketika meninggal itu menyembelih sapi, Pak. Dulu waktu saya kecil itu masih usum, Pak. Sekarang sudah mulai hilang. Kalau orang kaya meninggal itu disembelihkan sapi. Niatnya bawa kekah. Kalau tempat saya namanya kekah. Kekah itu maksudnya kekahan, akikohan. Sini sama, Pak ya. Nyebutnya yuk kekah ya. Kekah, akikohan, tokekan. Apakah itu punya dasar? Nek sudah meninggal enggak ada, Pak. Tapi kalau
Akikoh untuk orang yang balik, untuk seseorang itu mengakikoi dirinya sendiri dalam mazhab Syafi'i semacam itu. Ini kan tadi saya bacakan ya. Amma huwa, adapun dia, fa mukhayyarun, maka dia boleh memilih fil aqi an nafsihi, untuk mengakikoi dirinya sendiri, wa tarki, atau tidak mengakikoi. Berarti kalau ada orang balik waktu kecil tidak diakikoi orang tuanya, boleh memilih antara mengakikoi diri sendiri atau tidak. Sekarang dalilnya Pak, ini dengerin ya. Apakah yang dilakukan di masyarakat enggak punya dalil Pak? Punya atau enggak? Secara kitab kuning. Punya. Tapi kitab kuning kan punya landasan dalil Pak. Dalilnya apa? Hadis Anas ibn Malik. Di sana dikatakan aqqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'daan bu'itha nabiyan, atau ba'dan nubuwah. Di riwayat yang lain ba'dal bi'thah. Nabi itu mengakikoi dirinya sendiri setelah diangkat jadi nabi. Usianya berapa Pak? 40. Sudah balik atau belum? Belum Pak? Sudah Pak. Balik kedua. Puber ke yang kedua Pak. 40 artinya kan sudah balik, mengakikoi dirinya sendiri, karena Abdullah bapaknya Nabi dulu tidak mengakikoi. Tapi pendapat Imam Nawawi Pak ketika menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan hada haditsun batilun, ini hadis batil. Padahal Imam Nawawi itu mazhabnya apa? Syafi'i. Beliau menganggap hadis ini batil. Berarti kalau hadis batil tidak bisa dijadikan landasan. Sehingga kesimpulan kita Pak kalau ditarjih ya, akikoh tokekan kangge bayi tua. Bayi tua Pak, maksudnya sudah balik. Itu dianggap tidak punya dasar. Dan terus jenengan dulu kelihatannya wajah-wajah jenengan gak diakikoi. Enggak Pak ya? Enggak. Ya sekarang waktunya kurban ya kurban. Tidak perlu untuk mengakikoi diri sendiri. Kalau misalnya hadis tadi sahih Pak, pasti di kalangan sahabat itu juga dilakukan. Tidak ada keterangan sahabat yang masuk Islam usianya tua kemudian mengakikoi diri sendiri. Terus dalam hadis Samurah ibn Jundub, Nabi mengatakan kullu gulamin, setiap anak laki-laki. Berarti kalau anak laki-laki yang lahir itu yang dianjurkan untuk mengakikoi orang tuanya atau dirinya sendiri Pak? Orang tua. Berarti hadis itu untuk bayi cilik, ora kanggo bayi tua atau bayi gede. Bisa dipahami Pak ya? Nah, itu kesimpulannya. Ya cumanya kalau jenengan, kalau misalnya Pak, hari ke-7 kan tidak semua orang mampu. Betul atau enggak? Nah, enggak semua orang mampu. Ya terus gimana? Kata Imam Ahmad Pak, kalau enggak mampu hari ke-7 sudah yastakrid, dia meminjam. Nah meminjam bagaimana? Kata Imam, mudah-mudahan Allah mengembalikan atau mempermudah dia, li'annahu ahya sunnatan, karena dia menghidupkan sunnah. Tapi kalau meminjam uang untuk akikoh harus punya sesuatu yang bisa dijadikan untuk membayar. Karena hutang itu yajibul wafa, harus dilunasi. Enggak boleh jenengan mengejar kesunahan, meninggalkan wajiban. Akikoh sunnah, bayar hutang wajib. Ya, kalau misalnya pegawai itu gajinya kan jelas, itu boleh pinjam. Atau mungkin petani juga sama. Tapi kalau seseorang nggak punya, nek wong Jawa gak nek sing dijaga no, berarti nggak usah mengakikoi karena apa? Nggak mampu. Tapi kalau ada yang sing dijaga oh Pak, ya dimeno. Sampai kata Imam Ahmad apa, suruh pinjam uang untuk mengakikoi anak. Nah setelah itu
ke-14 atau ke-21. Mungkin ini, tapi ini enggak sesuai pandangan tarjih, Pak. Nek tarjih kuwenceng, Bang. Hanya hari ke-7. Jenengan hari ke-14, 21 juga banyak ulama yang membolehkan. Setelah itu perdebatan, Pak. Setelah itu apa? Perdebatan itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Terus Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Bagaimana cara menghitung hari dalam akikoh? Kalau ada anak hari lahir hari Selasa ya. Itu akikohnya hari keberapa, Pak? Enek anak lahir dina Selasa. Akikohe dina napa? Ayo, Pak. Malam Selasa lagi. Akikoh jenengan maksudnya ngitungi bancaane to beleh wedhus. Kalau ada anak lahir hari Selasa, Pak, itu akikohnya kapan? Senin. Kalau hari Rabu? Kalau hari Kamis? Kalau hari Jumat? Nah, itu kaidahnya gitu, Pak. Berarti mundur 1 hari. Kenapa kok mundur 1 hari? 7 hari pas. Hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya, ini kata Syekh Utsaimin ya. Hikmahnya itu kalau dia mendapati hari dalam 1 minggu, kita berharap optimis dia hidupnya panjang. Nek wong, Pak, gak tahu metuki dina jemah, urip ta mati? Ya mati. Kalau bayi sudah mendapati 7 hari, berarti kemungkinan hidupnya apa? Panjang. Makanya akikoh hari yang ke-7. Ngitungnya tadi, Pak, mundur 1 hari. Kalau lahir hari Selasa, berarti akikohnya hari Senin. Kalau Rabu, Selasa. Tapi cumanya dalam mazhab Syafi'i, kalau hari Selasa sekarang, habis asar, akikohnya kapan? Senin. Tapi kalau nanti lahirnya setelah Isya, Pak, akikohnya kapan? Setelah Isya, akikohnya kapan? Akikohnya Selasa. Kenapa? Ngitungnya ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kalau sebelumnya harinya dihitung, kalau setelah terbenam matahari, ngikuti hari berikutnya. Itu kalau mazhab Syafi'i. Enggak ada dalam hadis keterangan khusus, Pak. Jangan mau ikut mazhab Syafi'i enggak apa-apa. Karena enggak ada penjelasan secara apa? Khusus. Cumanya logikanya mazhab Syafi'i, hari itu ditandai dengan pergantian hari, Pak. Apa? Terbenamnya matahari. Cuma jenengan gak sah takok dalam-dalam lah sampai nek KHGT piye? Waktu kosong-kosong gak sah ditakok saiki, sampai tak jawab. Ya kan nanti KHGT itu kan tidak pakai pergantian hari itu kan pukul 00 toh, Pak. Enggak mengikuti terbenamnya matahari. Nah, pertanyaan jenengan sampean dijawab kalau KHGT sudah berlaku. Paham atau enggak maksud saya? KHGT ke depan kan pukul 00 toh. Tidak pergantian hari, tidak dengan apa terbenamnya matahari. Oke. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, terus sekarang. Akikoh untuk bayi laki-laki itu berapa kambing? 2. Hadis Aisyah tadi. Dalam hadis Aisyah dikatakan anil gulami, untuk anak laki-laki syatani, 2 kambing. Mana hadisnya? Mukafiatani, yang keduanya sama. Keduanya sama itu maksudnya apa? Kalau usianya sama. Kalau misalnya usianya kambing 1 2 tahun, kambing yang kedua 2 tahun. Harganya juga sama, Pak. Yang 1 3 juta, yang 1 3 juta. Tapi kalau beda, tetap sah tuh enggak, Pak? Sah. Ada ulama yang memahami sampai warnanya kalau bisa sama. Yang satu putih, yang satunya putih. Jangan yang satu putih terus yang satunya hitam.
Kambingnya juga sama Pak, kambing kalau Jawa ya Jawa semuanya, kalau gibas ya gibas semuanya. Itu makna muka fi'atani, tapi itu sunnah. Kalau jenengan langgar akikohnya tetap sah. Meskipun yang satu 3 juta, yang satu 3,5 juta kah? Tetap sah Pak, itu hanya kesunahan. Wa anil jariyati syatun, kalau bayi perempuan itu 1 kambing. Berarti kan dibedakan bayi laki-laki dengan perempuan. Kenapa Pak itu? Apa wong duweni anak lanang luwih seneng timbang duweni anak anak wedok Pak? Ya atau enggak Pak? Di antaranya itu ibu-ibu ini enggak terima loh Pak. Dalam Al-Quran apa? Walaysa dzakaru kal untha. Anak laki-laki enggak sama dengan anak perempuan. Iya toh Pak? Nek senen ibu-ibu enggak balok tanggung jawab Pak. Ya memang dalam beberapa hal itu dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi ini maknanya bukan berarti Islam tidak memberikan kedudukan yang istimewa bagi perempuan, enggak semacam. Islam sangat menghormati apa Pak? Wanita. Cumanya laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar. Mau nikah wajib ngasih mahar. Setelah nikah wajib nafkahi kan itu. Sehingga dalam akikah bayi laki-laki 2 kambing. Dalam warisan juga iya. Walidzakari ya, mithlu hadil unthayain. 1:2. Dalam adat Jawa dikatakan apa Pak? Adat Jawa yang terislamisasikan. Lanang sak pikul, wedok sak gendongan. Sak pikulan, mbek sak gendongan. Itu yang adat yang sesuai dengan syariat Pak. Jadi 1:2. Itu hikmahnya ya. Terus apakah wajib 2 Pak kambingnya? Kalau anaknya laki-laki. Boleh 1 atau enggak? Ada yang mempraktekkan Pak? Punya anak laki-laki kambingnya 1. Ada Pak? Di masyarakat anaknya laki-laki akikahnya kambing 1 ada? Belum ada ya? Maksudnya kejadian di masyarakat ya? Karena mereka memahami wajib atau wajib itu maksudnya harus 2 atau boleh 1 Pak? Pemahamannya 2 ya? Gimana Pak? Uangnya enggak ada. Ya misalnya Pak, kalau 1 kambing paling murah sekarang berapa Pak? 3 juta ya? Anak laki-laki 3 juta, yang lainnya taruhlah 4 juta Pak. Kan bisa akikoh. Tapi kalau 4 juta untuk membeli 2 kambing bisa atau enggak? Enggak bisa. Berarti 4 juta bisa ngakikoi? Paling murah 2 tuh. 2 atau 3 jenengan? Nah 3 juta kan dengan yang lainnya taruhlah tambah 1 juta enggak 4 juta tuh Pak? Maksudnya biaya 4 juta bisa mengakikoi anak laki-laki. Tapi biasanya nek wong duweni uang cuma 4 juta wis gak sah kikoh wae. Soalnya apa? Gak cukup jige tuku wedhus loro. Misalnya hanya bisa 1 kambing Pak. Akikoh biaya 4 juta. Boleh atau enggak itu? Tanggane dikai berkat rasan-rasan atau enggak Pak? Kilo marai anak lanang wedhuse mau 1 berkat saiki. Saat ini sak sujen. Gimana Pak? Oh bisa ya? Ya kalau dapat 2 aman tuh Pak. Nah, enggak nak kalau turun jenengan bisa sehat-hati ya kita turunkan.
Punyanya cuma 2 juta, Pak. Oleh siji wedhus. Bisa dapat 2 ya? Nanti akikah dengan kambing muda, Pak. Kan ada sate kambing muda kan? Belum cukup umur. Bisa ya? Ah, ya. Tapi yang kita bicarakan itu seandainya nggak bisa beli 2, Pak. Kalau bisa ya kayak jenengan omongkan ya aman gitu. Maksudnya tadi kan kasusnya kalau misalnya nggak bisa mendapatkan 2 kambing. Nah ternyata Pak, kalau kita lihat dalam hadis, ini nggak saya kutip ya, di Bulughul Maram, hadis Ibnu Abbas tadi, Nabi mengakikoi Hasan dan Husain. Kapsan, 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Berarti kambingnya berapa, Pak? 2. Cucunya 2, laki-laki. Seharusnya kan 4. Nabi saja ngakikoi cuma 1 kambing. Kan berarti boleh tak, Pak? Nah, sehingga ada 2 hadis yang bertentangan. Hadis Ibnu Abbas ketika Nabi mengakikoi cucunya cuma pakai 1 kambing, 1 kambing, Hasan Husain. Hadis Aisyah Nabi bilang anil gulami syatani mukafiatan, untuk bayi laki-laki 2 kambing yang seimbang. Kan bertentangan, Pak. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, Pak, itu membolehkan. Cara memahami hadisnya bagaimana? Kalau orang tua punya anak laki-laki diakikoi 1 kambing tahsulu lahu as-sunnah, dia sudah mendapatkan sunnah Nabi. Tapi kalau mengakikoi anak laki-laki dengan kambing afdol, lebih utama. Coba Pak dibaca, ini di I'anatul Talibin. Wa afdoluha, yang paling baik, syatani lidzakar, 2 kambing untuk laki-laki, wasyatun lil untha, dan 1 kambing untuk anak perempuan. Wa afdoluha, afdol itu apa, Pak? Wajib tuh enggak? Bagus, berarti hanya sunnah pakai 2 kambing. Kalau 1 kambing sudah mendapatkan sunnah, tapi meskipun tidak afdol. Menurut siapa, Pak? Mazhab Syafi'i. Dasarnya apa? Hadis Ibnu Abbas ketika Nabi mengakikoi Hasan dan Husain. Berarti boleh atau enggak, Pak? Boleh. Tapi nek jenengan jajal, Pak, tetap dirasani tonggo. Wong anake lanang kok wedhuse sitok. Sate nih biasanya 3 sujen, Pak. Kelek sak sujen. Oh, gulene duduhe, Pak. Iwake saithik. Itu boleh, Pak, boleh. Boleh. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terus kita lanjutkan ya. Di hadis Samur ibn Jundub tadi, rambutnya akikahnya disembelih. Yang menyembelih, Pak, itu baiknya itu ketika waktu duha. Duha, pagi. Nunggu matahari Pak, sudah terbit dulu. Biasanya di masyarakat ibu-ibu ini kejadian betul, Pak, dicicil. Wong sing pembelih kon cicilan wae. Sore kayak gini, Pak, akikahnya kan besok. Nyembelihnya kan seharusnya besok. Tapi sekarang belum surup srengenge wis kon belih. Nyicil. Ngeloloni, Pak, ngeloloni. Sunnahnya waktu apa? Duha. Karena antara kurban dengan akikah itu ada kesamaan. Meskipun ada ulama yang membolehkan waktu malam juga boleh, Pak. Tapi lebih baik duha sebagaimana kurban. Kurban itu kan disebut udhiyah karena disembelih di waktu
duha. Sholatnya Idul Adha dilakukan di waktu duha. Akikah sehingga disunahkan di waktu duha. Terus wa yusannu ayyuhlaqa ra'suhu atau wa yuhlaq ra'suhu, kepalanya apa? Dicukur. Meskipun perempuan kalau dalam mazhab apa? Syafi'i. Di hari yang ke-7, meskipun orang Jawa di hari ke-8, selapan, Pak. Rambutnya dicukur, kukunya diketoki. Ini wong Jawa gitu, ada Jawa ya. Wa yusamma, terus dikasih nama. Dikasih nama yang baik, Abdullah, Abdurrahman. Setiap nama yang diidhofahkan kepada nama Allah itu baik, Pak. Tapi kalau selain Allah enggak boleh. Abdun Nabi boleh atau enggak, Pak? Abdun Nabi boleh atau enggak? Enggak boleh. Abdu Fulus, hambanya uang. Abdul Butun, suka makan, Pak, hamba perut. Tapi kalau dikasih nama dengan nama Nabi, Pak, boleh atau enggak? Ibrahim, boleh atau enggak? Musa, Isa, boleh atau enggak? Boleh. Wong Nabi sendiri anaknya dikasih nama siapa? Ibrahim. Ngasih nama itu boleh pada saat lahir atau hari ke-7. Di HPT kita dikatakan semacam itu ya. Di HPT kita ngasih nama itu di hari yang ketika lahir atau hari yang ke-7. Alasannya ketika lahir, hadis yang menceritakan ketika Nabi mendapatkan anak itu, wulidaliya lailatu waladun. Pada suatu malam, di malam hari tadi saya dikaruniai anak. Fasamaituhu Ibrahim. Maka saya kasih nama apa? Ibrahim. Berarti Nabi ngasih nama Ibrahim itu pada saat setelah kelahiran. Atau menunggu hari yang ke-7 itu. Tapi kalau hari yang ke-7 kok belum dapat nama, Pak, tetap dikasih nama atau enggak? Tetap kasih apa? Nama. Itu ya, berarti boleh di hari lahir atau hari ke-7. Kalau setelahnya belum dapat nama, ya tetap dikasih nama. Ngasih nama dengan nama Nabi tidak masalah. Kalau nama malaikat boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Banyak tuh ya. Ridwan. Jibril ada, Pak? Ada. Kalau Israel, Pak, Israel pencabut nyawa. Ada tuh enggak? Israel peniup trompet, Pak. Israel enggak, sekarang di masyarakat Malik itu Malik raja atau Malik penjaga neraka, Pak? Kan ada Abdul Malik, Pak. Malik nama Allah kan, Asmaul Husna kan, Al-Malikul Kudus itu. Kalau Malik saja loh, Malik. Malik saja itu maksudnya penjaga neraka atau raja, Pak? Biasanya raja, Pak. Malik itu angker loh, Pak, malaikatnya. Penjaga neraka kok ganas tuh. Sebagaimana Israel kan, pencabut nyawa. Kalau mau mati, dua Israel ketemu, Pak, menang mana itu. Ya, dalam Fathul Mu'in itu tidak dimakruhkan ngasih anak nama dengan nama malaikat, Pak. Tapi ya dipilih-pilih. Israel ya medeni wong, Pak. Oke. Kalau nama dihubungkan dengan kesialan atau keberuntungan, Pak, boleh atau enggak? Nek wong Jawa bejo, selamat, urip, apa maknanya, Pak? Kenapa kok dinamakan selamat? Kan biasanya dihubungkan dengan kesialan, Pak. Kalau dihubungkan dengan kesialan enggak boleh. Mergo sasi suro, 10 suro dikasih nama apa? Selamat. Enggak boleh. Lahir di tanggal 13. Angka apes dikasih nama apa?
bejo atau joyo Pak, enggak boleh. Tapi kalau itu doa, boleh Pak. Kenapa kok kalau dihubungkan dengan hari kesialan itu enggak boleh? Berarti itu tatayur, kita beranggapan ada hari yang membawa sial, enggak boleh. Tapi kalau kita kasih nama tadi sebagai doa, boleh atau enggak? Boleh gitu, boleh. Mungkin itu saja ya Bapak dan sekalian, karena wis ketok gak tenang karena mau hujan jenengan foto. Ada pertanyaan atau enggak? Ada atau enggak? Silahkan kalau ada. Nggih. Akikah itu seperti kurban, Mbak. Dalam Fathul Mu'in. Dalam apa? Fathul Mu'in. Di sana dikatakan wahya kadzohiyatin. Akikah itu persis dengan kurban. Kurban dengan kambing betina boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Boleh. Dan kurbannya Nabi itu ada yang mengatakan dengan kambing betina, Pak. Enggak harus jantan. Boleh dengan apa? Betina. Di Minhajul Thotibin, Pak. Boleh az-zakar awil unsa. Zakar itu jantan, unsa betina, boleh. Enggak ada, sama-samanya dua-duanya boleh, Pak. Kecuali kalau betina yang hamil. Kenapa? Kalau hamil dagingnya berkurang. Kok berkurang? Ada janinnya. Nek janine wis dadi pedet jek iso dipangan, Pak. Nek sapi loh. Atau sudah usia kehamilannya tua. Dan kalau masih muda jek gotrol. Kan ya enggak bisa dimakan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh korban dengan hamil. Hewan yang hamil. Kenapa? Karena dianggap hamil itu mengurangi daging dan itu dianggap aib, Pak, itu, cacat itu. Itu dalam apa mazhab Syafi'i. Tapi kan anak wong korban, Pak, sapi dibelah, ini kejadian di tempat saya, habis disembelih ada anaknya. Boleh atau enggak itu? Boleh, selama kita tidak tahu. Kan enggak tahu, Pak. Halal itu, enggak, kalau mati enggak perlu disembelih karena zakaul janin zakau ummihi. Sembelian janin bayi itu sebagaimana ibunya. Kalau ibunya disembelih dia mati, halal. Kalau hidup sembelih lagi, Pak. Ya itu ya. Sehingga di masyarakat kalau korban dan juga akikah, Pak, sama. Dengan betina itu biasanya dicari yang majer. Majer tahu enggak? Sing wis enggak produktif, enggak potensi punya anak. Golek sapi atau wedhus sing majer biasanya. Ya supaya Pak tidak hamil. Yang berikutnya karena kita itu di Muhammadiyah itu pendekatannya 3, Pak. Bayani, burhani, irfani. Burhani itu kan ilmu pengetahuan. Dalam dinas peternakan, Pak, tidak diperkenankan menyembelih hewan korban yang masih produktif, betina, Pak, indukan itu. Itu nanti khawatirnya populasi habis itu, populasi ternak itu habis itu. Itu kan penting untuk dipertimbangkan. Itu namanya pendekatan burhani, Pak, ilmu pengetahuan. Tapi kalau bayani betina boleh. Yang penting tidak hamil. Terus yang kedua, sangklir. Sangklir ini
Satu, Pak. Di hadis Anas ibn Malik ketika menjelaskan kurbannya Rasulullah, Pak. Doha, Nabi itu doha bikabsen dengan 2 ekor kambing tiap tahunnya. Amlahain yang keduanya putih mulus, akronain yang keduanya bertanduk. Terus apa, Pak? Maujuain. Maujuain itu keduanya dikebiri. Dikebiri itu peringsilan atau testisnya atau apa, Pak? Itu dikeluarkan. Dulu, Pak. Kalau sekarang itu cuma dicepit gitu. Itu boleh, tapi kalau masih kecil. Kalau sudah tua, ada ulama yang tidak membolehkan. Enggak ada, Pak, ya. Umumnya ya kecil ya. Nah, ketika dikebiri, bukankah biri itu cacat, Pak? Tapi kok digunakan Nabi untuk korban? Meskipun cacat atau enggak? Cacat, tapi umumnya gemuk, sehingga cacatnya diganti dengan daging, Pak. Umumnya gemuk tuh, Pak. Nah, yang kedua, di dalam kitab fikih itu kalau khosyaten ini peringsilan itu, Pak. Itu katanya mimma la yukal, tidak umum dikonsumsi, meskipun di Indonesia itu digoleki, Pak. Apa jenenge torpedo ya. Itu dimasak kenyal-kenyal, Pak. Iya, makanya gini, Pak. Kalau dikebiri saja itu boleh, apalagi cuma singklir. Dan umumnya juga gemuk, ya kan? Ya, sehingga singklir itu boleh, Pak. Boleh. Dan untuk korban saja boleh, berarti untuk akikah juga boleh. Oke, cukup ya. Sudah hujan. Jangan gak situ mulai. Karena sudah 1 jam lebih ya. Tadi kita awali kan 3:30 atau jam berapa tadi. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.